Halo, nama saya Diah Widiawati. Saya dan Bu Rizky Noli Siregar akan mengisi kelas MOOC tentang teori permintaan klasik. Untuk topik pertama, nanti kita akan bicara tentang preferensi dan fungsi utilitas. Outline dari kuliah ini terdiri dari 3. Pertama kita bicara the environment of consumer problem dulu, kemudian preference relation-nya, baru kemudian terakhir kita akan bicara fungsi kepuasan atau utility function. Kalau kita bicara tentang environment of consumer problem, maka kita bisa bayangkan dalam bentuk bahwa yang namanya perekonomian terdiri dari commodities, di mana komoditas tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Komoditi ini jumlahnya terbatas, dan kalau kita susun dalam suatu indeks, katakan indeks L, maka L ini terdiri dari komoditi 1 sampai komoditi ke L. Nah, berapa kuantiti dari masing-masing jenis komoditi itu bisa direpresentasikan dengan variabel X. Jadi X ini adalah vektor dari kombinasi kuantitas komoditas pertama sampai komoditas ke L. Atau secara matematika, vektor ini merupakan bilangan real berdimensi L yang kadang disebut dengan commodity space. Selanjutnya kalau kita bicara konsumsi, maka kita akan bicara himpunan konsumsi atau consumption set. Consumption set ini adalah himpunan dari kombinasi jenis komoditi yang berisikan kuantitas, di mana tentu kalau ini konsumsi, dia adalah bilangan real berdimensi positif. Nah, barang yang konsumsi itu adalah bagian dari consumption set tadi. Of course, di sini masing-masing komoditas konsumsinya nilainya itu 0 atau positive numbers untuk setiap jenis komoditi. Nah, ini adalah properti dari himpunan konsumsi X, di mana X adalah himpunan bagian bilangan real positif berdimensi L. Himpunan X ini atau consumption set ini himpunan yang tertutup atau close, dan himpunan X ini juga merupakan himpunan yang convex atau disebut dengan convex set. Tentu setiap himpunan ini dia punya members, di mana ada suatu kombinasi barang, jenis barang atau komoditi yang merupakan anggota dari himpunan consumption set ini. Kemudian selain kita bicara konsumsi yang tercermin dari himpunan konsumsi, ada juga kita sebut dengan competitive budget. Nah, competitive budget ini biasanya kita asumsikan semua harga untuk setiap komoditas diketahui, dan konsumer adalah price takers atau dia menerima harga apa adanya. Harga adalah sesuatu yang eksogen. Nah, vektor harga ini karena tadi komoditasnya ada L dimensi, maka of course vektor harga ini terdiri dari vektor harga-harga yang komoditasnya terdiri dari barang 1 sampai barang ke L, sehingga ada harga barang 1, harga barang kedua sampai harga barang ke L. Dan harga ini juga merupakan elemen dari bilangan real berdimensi L. Tentu karena kita bicara harga, besaran nilai variabel P akan bilangan positif besar, ya kan? Atau lebih besar daripada 0 untuk setiap jenis komoditas, baik dari komoditas 1 sampai jenis komoditas ke L. Kemudian kalau kita bicara tentang seberapa besar, ya kan, tingkat kemampuan dari konsumen untuk bisa memenuhi konsumsinya, maka tentu ada 2 hal yang bisa menentukan. Yang pertama, harga-harga komoditas tersebut sendiri, dan juga income atau wealth-nya dari consumer. Consumer ini biasanya income-nya bersifat eksogen, ditentukan di luar sistem, dan juga seperti harga juga merupakan faktor yang eksogen karena ditentukan di pasar. Sehingga bayangkan sekarang basket konsumsi untuk konsumen kita sebut dengan X di sini, yang kemudian
X ini merupakan bilangan atau elemen dari bilangan real positif berdimensi L. Nah, basket konsumsi ini dapat dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen berdasarkan income-nya dia apabila spending-nya dia terhadap basket konsumsi tadi, ya, penjumlahan dari setiap pengeluaran untuk setiap komoditas itu maksimal sebesar wealth-nya dia atau income-nya dia. Maka dari ini kita bisa mendefinisikan yang disebut dengan Warasian atau competitive budget set, di mana budget set di mana ada dua komponennya, given harga dengan income itu merupakan himpunan kombinasi kuantitas X yang merupakan elemen dari bilangan real positif berdimensi L, di mana penjumlahan dari spendingnya ketika dikalikan dengan harga atau himpunan dari budget set ini maksimal berada pada budget lainnya atau sebesar income-nya. Atau ini yang disebut dengan himpunan keranjang konsumsi yang visible buat konsumen, di mana dia menghadapi harga pasar untuk setiap komoditas dan juga mempunyai nilai income atau kekayaan W tertentu. Selanjutnya kita bicara preference relation. Tentu kalau bicara preference relation ini kita bicara bagaimana konsumen bisa melakukan penilaian berdasarkan preferensi yang dia miliki. Nah, kalau kita bicara preference itu sebenarnya bagian dari keputusan seorang agen ekonomi atau pengambil keputusan yang didasarkan pada preference yang dia miliki. Kita bisa menyatakan bahwa X is at least as good as Y, atau X sama disukainya dengan barang Y atau kombinasi Y. Tentu kita juga bisa mempunyai yang disebut dengan strictly favored relation atau indifferent relation. Jadi kalau X lebih disukai dibandingkan Y, maka kita bisa menyatakan bahwa X at least as good as Y, X paling tidak sama disukai dengan Y, tapi bukan berarti bahwa Y sama disukainya paling tidak dengan X. Atau kalau X sama disukai dengan Y, sama saja dengan atau ekuivalen dengan menyatakan X at least as good as Y dan Y at least as good as X. Ya, ini yang indifference relation. Selanjutnya kalau kita bicara rationality, karena ini adalah konsep dasar dalam keputusan konsumen, maka kita bisa definisikan hubungan preference yang rasional itu jika dia memiliki ada dua propertinya. Yang pertama completeness, di mana dalam completeness ini untuk setiap elemen X dan Y yang ada dalam himpunan X besar atau consumption set, maka kita bisa melakukan ordering dari preference kita, di mana pilihannya bisa X sama bagusnya paling tidak dengan Y, atau Y at least as good as X, atau bisa keduanya. Yang kedua, transitivity. Transitivity ini untuk menangkap konsistensi, karena dasar dari konsistensi itu mencerminkan adanya rationality. Sehingga kalau kita bicara transitivity, maka ketika kita menyatakan bahwa X sama bagusnya paling tidak dengan Y dan Y at least as good as X as Z, maka kita bisa mengambil inference bahwa X at least as good as Z atau Z. Dan ini konsisten kalau dia menyatakan baik itu secara indirect lewat pertanyaan secara tidak langsung maupun lewat pertanyaan membandingkan X dan Z secara langsung.
Selanjutnya kita bicara tentang implikasi dari preference relation yang rasional. Nah, ada 3 implikasinya. Yang pertama, tentu preference ini, kalau kita bicara strictly preference, dia harus irreflektif dan transitif. Irreflektif itu artinya tidak mungkin 2 pilihan yang sama itu salah satu lebih disukai. Ya kan? Gak mungkin ketika kita bandingkan 2 dengan 2, maka 2 yang pertama lebih disukai dibandingkan 2 yang kedua untuk satu jenis barang yang sama. Transitivity atau transitif ini sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika kita menyatakan bahwa X lebih disukai dibandingkan Y dan Y lebih disukai dibandingkan Z, maka kita bisa simpulkan bahwa X lebih disukai dibandingkan Z walaupun tidak dengan menanyakannya langsung. Kemudian implikasi yang kedua, indifference itu mempunyai sifat reflektif, transitif, dan simetrik. Reflektif berarti kalau kita membandingkan 2 hal yang persis sama, identik, maka harus mencerminkan bahwa preferensinya sama. X as good as X untuk setiap pilihan X. Transitif artinya kalau X sama disukainya dengan Y sama disukainya dengan Z, maka otomatis kita juga bisa menyatakan bahwa X sama bagusnya dengan Z atau sama disukainya. Kemudian simetris, simetrik ini berarti mau dibolak-balik sama saja. Jadi waktu kita menyatakan X sama disukainya dengan Y, itu sama saja juga menyatakan Y sama disukainya dengan X. Karena tadi sifatnya itu indifference. Kemudian yang ketiga, ketika kita punya pernyataan bahwa X lebih disukai dibandingkan Y, kemudian Y at least as good as Z, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa X lebih disukai dibandingkan dengan Z, karena hubungannya bisa terlihat dari poin 1 dengan poin kedua. Poin 1 yang ini, poin 2 yang ini. Nah, beberapa properti yang juga harus kita pelajari atau kita pahami dalam bicara preference relation itu, yang pertama kita bicara tentang konsep continuity, di mana untuk setiap kombinasi X dalam himpunan bilangan real positif berdimensi L, maka preference relation setnya itu dan juga lebih disukai atau lebih tidak disukai merupakan himpunan tertutup dalam suatu himpunan bilangan real positif berdimensi L. Kemudian yang kedua ada local non-citation. Nah, bayangkan bahwa untuk setiap kombinasi X0 yang merupakan elemen dari himpunan real number berdimensi L, dan kemudian ada angka yang sangat kecil yang kita sebut dengan epsilon, positive numbers, maka bayangkan ada suatu titik lain, katakan X, di mana X itu juga elemen dari himpunan yang ada di kisaran X0 dan beririsan dengan bilangan real number berdimensi L, himpunan tersebut, sedemikian rupa maka pasti X itu lebih disukai dibandingkan X0. Jadi bayangkan kalau ini ada suatu himpunan, di sini ada X0, dan bayangkan ada suatu himpunan di sekitar sini, di mana himpunan ini adalah kita sebut B epsilon X0, boundary, di mana himpunan di sini salah satu membersnya katakan adalah X, maka karena epsilonnya positif, maka kita bisa bilang bahwa X0
Kalau X itu sama dengan X0 ditambah epsilon, dan epsilon ini adalah bilangan positif, maka pasti X lebih besar dari X0 ditambah epsilon. Nah, karena bilangan lebih besar, maka X ini lebih disukai dibandingkan X0. Yang ketiga adalah strict monotonicity. Bayangkan setiap untuk titik kombinasi X0 dan atau X1 yang masih merupakan elemen dari himpunan bilangan real berdimensi L. Bayangkan kalau kombinasi di X0 sama atau lebih besar dibandingkan kombinasi di pilihan X1, maka kita bisa menyatakan bahwa X0 paling tidak sama disukainya atau lebih disukai dibandingkan titik kombinasi di X1. Ya kan? Sementara kalau X0-nya adalah bilangan yang sangat besar, ya, jauh dari nilai kombinasi di kombinasi di X1, maka pasti X0 strictly favored atau lebih disukai dibandingkan kombinasi nilai dari pilihan komoditas di X1. Berikutnya keempat, kita bicara convexity. Nah, convexity itu bayangkan ketika kombinasi di X1 at least as good as di X0, ya, maka kombinasi linear dari dua pilihan ini yaitu T kali X1 ditambah 1 minus T kali X0, ya, kombinasi linear ini pasti as good as, at least as good as X0 untuk setiap T yang berada pada kisaran 0 sampai 1. Nah, dari convexity ini kemudian kita bisa bicara strict convexity. Karena kalau strict convexity itu berarti X1 pasti tidak sama dengan X0. Dan X1 kalau dia lebih disukai atau paling tidak sama disukainya dengan X0, maka kombinasi linear dari dua pilihan X1 dengan X0 itu juga akan, ya kan, lebih disukai dibandingkan titik X0 untuk setiap nilai T yang elemen dari himpunan 0 sampai 1. Nah, dari preference ini kita bisa beralih ke konsep fungsi kepuasan, karena mau ya gimana pun preference itu konsep yang abstrak yang kemudian butuh diterjemahkan dalam konsep yang bisa dikuantifikasi. Nah, ini yang kemudian kita bisa bicara definisi dulu, ya kan? Kalau kita bicara definisi fungsi kepuasan, maka suatu fungsi U yang memetakan, ya, consumption set tadi, himpunan X menjadi suatu bilangan real. Jadi bayangkan ini adalah isinya kombinasi, ya, karena ini kan set, ada X1, X2, ya kan, X3 sampai XL mungkin. Nah, kemudian dari kombinasi-kombinasi tersebut ada fungsi U yang memetakan, ya, nilai-nilai di X menjadi suatu bilangan real. Ya kan? Yang, ya kan, fungsi tersebut merepresentasikan preference relation, ya kan, untuk setiap anggota himpunan yang ada di himpunan konsumsi X tadi. Sehingga kita bisa nyatakan ketika membandingkan dua pilihan kombinasi antara X dengan Y, kalau ternyata X at least as good as Y, ya kan, maka, ya kan, kita bisa mengimplikasikan atau menuliskan kembali dalam bentuk kepuasan dari X minimal, ya, sama dengan kepuasan dari Y. Jadi bayangkan kalau U adalah nilai skor, maka nilai skor kombinasi X minimal sama dengan nilai skor dari kombinasi Y. Nah, di sini kemudian kalau kita bicara rationality dari preference dan juga fungsi kepuasan, maka relation, ya, dari preference itu yang bisa disimbolkan oleh preference relation ini bisa diwakilkan oleh suatu fungsi utility selama preference relation itu rasional. Nah, tentu maka bagaimana kita bisa mengkaitkan dua itu,
properti dari preference dan utility function, kita bisa gambarkan, ya kan, bayangkan ada relation preference yang disajikan atau diwakilkan oleh suatu fungsi U yang memetakan ya himpunan bilangan real positif berdimensi L, ya, dipetakan menjadi satu bilangan real berdimensi 1, maka fungsi utilitas, ya kan, U tadi merupakan fungsi yang strictly increasing if and only if kalau preference relation-nya strictly monotonic. Fungsi utility-nya merupakan fungsi yang kuasai konkav if and only if kalau preference relation-nya adalah convex. Kemudian fungsi kepuasan merupakan fungsi yang strictly kuasai konkav jika dan hanya jika preference relation-nya juga ya strictly convex. Jadi convexity preference dengan bentuk fungsi utility-nya itu harus sejalan. Makanya di sini kalau dia kuasai konkav, preference-nya convex. Kalau dia strictly kuasai konkav, maka preference-nya juga ya dicerminkan sebagai preference relation yang strictly convex. Demikian apa yang bisa kami sajikan untuk materi yang pertama terkait dengan preference dan fungsi kepuasan. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman semuanya. Terima kasih. Wassalam.